Pada ibu atau bapak yang perfeksionis, apa-apa tuh komentar harus sesuai aturan dan sebagainya, ya kan? Oh iya sih. Nah, begitu. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah gitu kan. Keluar apa ada aja komentarnya dan selalu hal yang negatif gitu loh. Walaupun misalnya udah mandi, udah rapi, udah ini, itu nggak cocok sepatumu. Nah, jadi hal yang kecil itu dikomentari. Nah, ketika udah mulai dewasa, nggak ada orang tua pun kita rasanya bawa gitu loh, inner kritik kita di dalam diri kita itu harus ada yang mengkritik kita. Jadi keluar kemana udah cocok belum? Nah, iya gini, ya kan? Jadi ada zat di otak kita namanya serotonin yang menurun, depres. Jadi serotonin depres. Ya, disebut-sebutnya orang depresi. Gejalanya misalnya banyak ya. Ada yang moodnya jadi low ya. Jadi apa-apa jadi terharu. Jadi kok bawaannya mewek, ya kan? Kalau dulu tuh lebih sering saya ketemu orang tua tuh maksa-maksa anaknya yang remaja untuk datang ke psikiater. Nah kalau sekarang kebalik, kebanyakan remaja itu datang sendiri. Setelah konsultasi 2-3 kali baru bingung, dok gimana caranya saya ngasih tahu orang tua saya? Atau ketika ada yang udah ngasih tahu ke orang tuanya malah marah. Kurang sembahyang katanya ya? Iya, ngapain di sana? Kamu jangan lebay. Gitu. Ngapain di sana? Nanti beneran kamu begitu. Gitu. Ya kan? Dok, ada pasien nih. Waduh, siapa? Coba deh lihat profilnya, masih muda. Ini muka-mukanya kayak Madesu nih. Kok Madesu? Madesu tuh apa dong? Masa depan suram. Enggak deh kayak dok. Oh enggak, tapi kita panggil aja deh dok, mendingan. boleh. Coba tolong dipanggilin pasien nomor 666 ini ya. Soalnya mukanya agak sembringing gitu. Ya, mungkin banyak ini depresi. Iya. Ya, hidup namanya. Halo, pasien nomor 666 silakan masuk. Udah dok, tolong dok. Dok. Emang saya hot dog. Saya agak-agak kinap dok. Kenapa? Tapi dok tahu kinap nggak? Enggak. Panik kan? Panik. Kinap panik ya? Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu, Nak? Saya ini dok agak-agak susah tidur. Sama saya kan fresh graduate nih. Antimo obatnya susah tidur? Antimo kan untuk perjalanan jauh kalau itu antimo. Kan ongoing. Saya ini dok, gimana? Minder sama teman-teman udah kerja kan. Tapi kok saya masih pakai toga kemana-mana. Terus belum dapat kerjaan soalnya. Saya pakai toga gara-gara beritahu ini udah sarjana nih. Biar kelihatan udah sarjana ya. Iya. Tapi masih jobless. Iya, job seeker lah. Saya bingung nih, gimana kira-kira saya capek overthinking dan insecure nih. Terus kira-kira solusinya apa ya dok? Kira-kira? Anda cemas. Iya. Anda anxiety. Betul. Anda juga bingung mau ngapain? Betul. Solusinya adalah Doom. Solusi Doom apa? Iya, Anda harus pergi ke Doom Kitchen and Bar. Oh, party maksudnya. Iya. Tapi hari ini tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Kan lagi konsul. Tidak boleh party. Bener, saya kasih. Iya, aku kok pusing ya. Ini kok malah disuruh ke Doom sih? Iya kan. Solusinya party ya dok ya? Ngasih ke Doom. Aduh. Kayaknya ini salah nih. Ini ngaco nih dokter kayaknya. Saya tuh cari aja deh dokternya yang asli. Oh gitu. Aku mau panggil dokter. Ada. Oh ini dokter palsu. Ada. Saya dokter palsu ya dia. Saya ini. Saya Johnny San. Lalu. Ya ini teman saya sejawat, rekan sejawat. Ini dokter yang asli. Saya juga asli. Ada kan fake hospital Johnny Sins Anda. Ya. Kura-kura dong. Ini berarti benar nih. Rekan sejawat. Rekan sejawat. Saya juga dokter. Iya.
Gimana deh? Kok jadi kayak kita mau konsul ya? Kok berasa jadi konsul beneran ada? Ya ini dok, teman saya nggak tidur. Nah, Saya kan gini dok, saya tuh baru lulus dok. Terus syukur lulus ya. syukur lulus. Tapi ada pepatah mengatakan lebih baik lulus di waktu yang tepat, tidak harus lulus di tepat waktu. Artinya? Tidak usah lulus tepat waktu, yang penting di waktu yang tepat. Walaupun terlambat, itulah waktu yang tepat men. Tapi sekarang saya ini nih dok, belum dapat kerjaan kan karena situasi seperti ini. Terus saya Dok, kayaknya terlalu jauh deh. Oh gitu. Iya, kita kan nggak musuhan ya. Kalau sama susternya saya deket-deket. Saya juga mau, tadi itu sebelahan. Ih, senggol berarti paha. dokter sering dekat sama suster. Iya dong, dokter kan dekatnya sama suster. Iya. Kalau chef dekatnya sama waitress. Oh benar, betul. Sudah pasti. Iya. Kalau mahasiswa sama dosen. Iya, betul. Dekat kan. Betul. Terus saya gimana nih dok? Kira-kira dok, itu solusinya apa nih sebagai anak muda kan? Saya bingung nih, apakah pantas ya untuk overthinking dan insecure itu dok? Kalau dari Nah pandangan itu sebenarnya tergantung jurusannya. Ini sarjana jurusannya apa? saya kebetulan Gilimanuk Banyuwangi dulu. Nganggurin tadi ya. Iya. Ya maksudnya kalau jurusannya ya tadi insecure itu kalau jurusannya bidang keamanan, pertahanan. Kalau insecure kan jadi aneh. Iya, karena security. Bidangnya ekonomi. Kalau itu bidangnya jokes hukum, bapak-bapak ya. Iya. Kalau bidangnya hukum gimana dok? Iya. Kalau hukum tergantung, ya kan. Kalau cari pekerjaan sekarang lebih susah, ya kan. Tapi supaya dihukumnya gampang. Ih, ini tipe-tipe BDSM dok. Kok? Butuh duit 1 miliar. Oh iya, untuk bekerja ya. Betul. Benar. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih, saya kan sebagai anak muda tuh kadang-kala banyak sekali anak muda yang mendiagnosa dirinya sendiri. Banyak yang suka cocok logi dong. Cocok logi ya kan? gitu. Lihat di internet. Insecure nih, Aku overthinking. anxiety. Kita mungkin mulai Aku dari depresi, gitu. overthinking ini sebenarnya secara harafiah dan teoritikal ini apa sebenarnya? Secara ilmu kedokteran jadi apa tuh Overthinking itu sebenarnya gejala ya. Gejala. Kalau gangguan fisik kan ada demam, ada pegelinu, ya kan gejala. Overthinking ya bukan banyak mikir ya, tapi Bukan banyak kepikiran. Kepikiran. Sebenarnya nggak mau mikirin itu, tapi kok terus muncul dan biasanya bukan sekedar banyak kepikiran, tapi kepikirannya hal-hal yang negatif, ya kan? Hal-hal yang buruk lah, ya yang bikin pesimis, ya kan? Itu yang mengganggu. Jadi sebenarnya barometer overthinking nih kalau kita cari tahu apa ya dok ya? Karena kan kita nggak tahu nih orang-orang bisa tiba-tiba aja lagi happy tau-taunya ketika dia sendiri dia overthinking gitu. Terus dia update status aku lagi overthinking. Caper sekali dia. Iya. Suka story kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya overthinking tuh ya beda dengan orang misalnya nggak ada kerjaan terus jadi mikir mau ngapain ya. Itu kan memikirkan, ya kan? Dan selagi kita hidup sebenarnya biasa kan kita mikir sesuatu. Kalau harapannya dok pengen dong sekali waktu aku nggak mikir kayak meninggal gitu. Bisa, tapi bisa emang kita nggak mikir. Solusinya memang meninggal aja. Selama kita hidup pasti kita berpikir, ya kan. Tetapi beda dengan kepikiran. Kalau kepikiran itu justru lebih banyak menggunakan perasaan. Ya kan kalau memikirkan kan pakai logika kan. Memang kita rencanakan, saya mau mikirin nih, mau cari kerja, mau lamar di mana ya, cari deh. Di situs-situsnya ya kan. Nih mana yang saya perlukan. Itu memikirkan. Itu bukan overthinking. Oh, bukan. Itu bukan Tapi kalau pas lagi cari-cari ya kan mau bikin lamaran, terus tiba-tiba lihat temen, dia udah keterima di sini nih. Jangan-jangan nanti kalau aku dapatnya lebih jelek daripada ini. Pikiran. Ya kan hal-hal yang negatif. Daripada nanti hasilnya lebih jelek daripada ini, aku takut ya kan nanti dibilang yang enggak. Dibilang lebih kurang harapan ya kan padahal dia lebih jelek kayaknya. Ya kan? Akhirnya nggak usah deh nyari. Jadi ada hal-hal pertimbangan yang lain yang banyak masuk di dalam pikiran kita gitu loh. Yang duluan tamat aja pada nggak dapat kerja, gimana kalau saya yang belakangan? Gitu misalnya kan.
tahu sih sebenarnya hal itu nggak produktif buat kita pikirin, tapi kok otomatis datang. Cuma nih emang teman saya suka banget memikirkan sesuatu berlebihan gitu. Dia belanja kemarin habis nyewa BO, belanja online maksudnya. Oh, belanja online. Kepikiran gitu, overthinking. Iya. Mana itu nggak harus, nggak semua hal harus kita. Ya, biasanya overthinking tuh sering pada orang yang justru pribadinya perfeksionis. Saya banget dong. Nah, saya sampai mikirin hari ini karena baju ada merah di belakangnya, sepatu ada merah, saya mengsinkronisasikan dengan kaos kaki juga yang sewarna. Saya pikirin detail nih dong. Jadi di dalamnya juga begitu ya. Masa saya enggak dong. Jadi emang overthinking ini bawaan dari orang yang perfeksionis, rentetannya atau seperti apa nih dok? Ya kalau pribadi kan banyak nih macamnya ya kan. Kenapa orang bisa jadi perfeksionis ya? Kerentanan genetik, kemudian lebih banyak dipengaruhi misalnya ketika kita diasuh waktu anak-anak dan remaja ya. Misalnya nih pada ibu atau bapak yang perfeksionis, apa-apa tuh komentar harus sesuai aturan dan sebagainya ya kan. Iya sih. Begitu, dikit-dikit salah dikit-dikit salah gitu kan. Keluar apa ada aja komentarnya dan selalu hal yang negatif gitu loh. Walaupun misalnya udah mandi, udah rapi, udah ini itu nggak cocok sepatumu. Jadi hal yang kecil itu dikomentari. Jadi rasanya kayak bawa-bawa anggota DPR kemana-mana kan. Ya kan dikritik. Dikritik. Kirain mau disuruh gitu kan. Kirain mau disuruh mengepakkan sayap kebinekaan kan jadinya. Udah takut di kita nih. Nah, ketika udah mulai dewasa, nggak ada orang tua pun kita rasanya bawa gitu loh, inner kritik kita di dalam diri kita itu harus ada yang mengkritik kita. Jadi keluar kemana udah cocok belum? Nah, iya sih. Ya kan? Jatuhnya mau pergi kemana harus survei dulu nih. Nanti tempatnya bagaimana sih? Luas nggak? Siapa aja yang diajak ketemu? Berapa lama? Tapi saya seperti itu loh. Tapi saya seperti ini itu. Ini teman Adit juga suka kayak gitu nih. Biasanya kalau ketemu cewek kayak gitu dia kan biasa wajar kalau ketemu cewek wajar. Biasa ya dok, ukuran dadanya berapa, kap BH mesin. Oh kap mesin bukan kap BH berapa. Baru aja habis selesai sama FWB-nya dia. Kenapa? Mungkin bisa ada ngaruh juga ya overthinking ke selera pemilihan seperti itu. Apa? Biasanya seleranya ruwet ya. Maksudnya ada aja kurangnya gitu loh. Ini mau ketemu cewek nih, belum tentu ceweknya mau kan. Iya. Udah kita pikirin nanti ceweknya gini enggak? Ini enggak, gitu enggak? Kok jadi aspara tapi ya? Sebentar dulu. Dok, kepikiran tadi memikirkan yang hal-hal bisa jadi tidak akan terjadi gitu kan. Antisipasi itu apa ada dok? Maksudnya dengan seperti apa kita mengantisipasi hal itu? Kena overthinking terus-terusan gitu. Atau berhasil lolos sih dari overthinking gitu. Yang pertama itu kita harus memahami dulu ya kan. Oh, ini saya overthinking ya kan, kepikiran. Oh, memang pribadi saya perfeksionis, berarti ada yang perlu saya ubah nih gitu loh. Kalau dari segi neuroscience ya, sebenarnya kan di otak kita ya. Jadi sebenarnya antara pusat pikiran sama perasaan tuh beda. Kalau kita kan ngomongnya, aduh perasaanku gitu. Padahal sebenarnya pusat perasaan nggak di sini, di otak juga. Oh dia. Berarti kalau bilang hati aku sakit itu kan clever sebenarnya. Iya. Bukan sakit hati ya. Jadi kalau orang overthinking, pusat perasaannya yang lebih sensitif daripada pemikirannya. Gitu. Tahu sebenarnya kesana tuh ya datang aja ya kan. Belum tentu juga orangnya suka. Tapi itu nggak enak kalau nggak kita siapin. Iya benar. Orang sebenarnya dari mana sih? Nanti udah nyiapin skrip. Ya, nanti mau ngomong apa? Saya nggak sampai bikin skrip dong. Gitu. Bikin diari sih dia biasanya. Ya, diari Sarah kalau saya. Coba tadi karena ada ketakutan bawaan dari kecil, maternity scary dari kecil gitu kan, itu bisa jatuhnya ke insecure juga nggak sih dok? Karena kita berkaca nih umpamanya kayak mau pergi, ini cocok nggak ya kayak sepatu ini, celana ini, terus ini kemejanya yoi nggak ya, matching nggak sih gitu? Bisa jadi. Tapi gini loh, insecure itu kan sebenarnya hampir semua orang tuh bisa mengalami. Maksud saya, apalagi di dunia sekarang ya. Betul. Maksudnya ada media sosial. Media sosial tuh tombol di bawahnya komen. Benar. Berarti harus siap untuk dikritisi. Iya, ya kan artinya itu kemudian media sosial kita tahu detik ini teman kita lagi ngapain, mana dan kebanyakan kan pencitraan. Nah itu memang mendorong
rasa insecure lebih besar. Jadi kita insecure kan awalnya ditandai dengan kita membanding-bandingkan. Compare. Iya. Kalau kita nggak membandingkan biasanya nggak insecure. Betul. Berarti Insecure terhadap apa? Tapi membandingkan sesuatu itu manusiawi kan dok? Manusiawi. Tapi kalau semua hal kita lakukan harus membandingkan dan berhenti di sana, artinya kan kita fokus sama hasilnya. Melupakan proses. Iya. Padahal sebenarnya prosesnya kan enak, kencan, mengenal orang lain, ya kan, dianya suka, ya kan gitu. Sampai akhirnya bisa jadi wajah-wajahnya soalnya wajah-wajah asmara ya. Wow. Sampai akhirnya bisa jadi kentot. Kok kencan total. Oh iya. Rugi nih gimana sih Toga? Iya. Tapi hal itu juga balik lagi ke overthinking dan insecure. Cara mengantisipasinya adalah ketika kita harus menyadarkan diri sendiri berarti. Tahu dulu gimana caranya mengubah sesuatu kalau bukan milik kita, ya enggak? Misalnya milik tetangga, istri tetangga gimana ngubahnya kan nggak bisa. Waduh, itu gimana jadi ya? Harus kita terima dulu. Oh iya ya, saya nih yang overthinking, bukan orang lain nih yang membuat saya overthinking. Seringkali kan gitu. Saya amat sih sini. Kenapa sih mereka harus lapor-lapor gini? Kan saya jadi pikiran. Artinya masalahnya bukan di orang nih, diri saya nih yang kebanyakan seperti ini, ya kan? Kita terima dulu. Nah, baru kita cari tahu sumbernya kenapa sih ini sebenarnya baru-baru apa dari dulu, ya kan. Lalu upaya-upaya mandiri, ya kan, ya tinggal di jurnal sebenarnya saya tuh kecemasan sama ini itu masuk akal nggak sih gitu loh, seberapa sering sih itu terjadi. Bertanya kepada diri sendiri. Iya, misalnya gini, saya takut keluar dari sini nanti digigit anjing gitu kan, kita cari tahu dulu emang kita pernah digigit. Nah, kalau orang 1000 kali cemas tapi nggak pernah kejadian kan? Tapi kalau terindikasi kemungkinannya ada dong? Ya, maksudnya kan kita cari dulu logikanya kan. Anjing banyak kan di sini? Banyak saya anjing dok. Wajar dong. Kakinya 2, iya kan? Anjing, babi, monyet, pada nyaut semua dong. Gimana dong? Bingung saya. Ya maksudnya gini, kalau itu cukup beralasan, berarti kan itu kecemasan yang wajar, gitu loh. Kecemasan yang wajar. Semua orang tuh bisa cemas. Dan hal yang wajar untuk cemas ya. Tapi kalau cemasnya terus-terusan soal itu sampai menghambat kita ya kegiatan apapun, ya kan, itu sudah mengganggu dong. Nah, masalah bicara soal mengganggu dok, karena kadang-kala saya banyak pikiran dan pertimbangan tak pasti. Bro, kok kamu jadi konsul aku syuting bro? Nah, saya yakini ini ada di anak-anak muda lainnya juga. Jadi habis ini kasir ya. Kena bill ya. Menyebabkan tidak hanya saya tapi teman-teman saya, karena saya berusaha curhat juga ke teman-teman. Itu sampai skip tidur dok. Itu sudah harus ada, maksudnya harus mendatangi dokter atau sebenarnya kita bisa itu udah mulai alarm nih. Udah mulai alarm nih. Ya kan ada sesuatu. Ya, masa tidur sampai mengganggu aktivitas harian, tidur misalnya, atau nafsu makan berubah, atau kemudian jadi nggak kuliah misalnya, atau nggak aktivitas. Itu alarm ya, tetapi biasanya gangguan kesehatan apapun nih, masa kita langsung ke dokter sih? Saya mulai agak sakit tenggorokan, masa langsung ke dokter kan? Enggak toh, pasti ya bikin air jahe dulu, ya kan? Ini sama juga. Jadi untuk kesehatan mental ada upaya mandirinya dulu, ya kan? Misalnya, sampai saya mengganggu tidur dok, perbaiki sleep hygiene misalnya, higienitas tidur. Jadi apa yang bikin nggak bisa tidur apa? Misalnya, kebanyakan kopi sebelumnya. Wah, kopi banyak banget sih yang di sini minum kopi. Ya, emang pada suka. Kalau itu masih seperti itu mau diapain juga kan sulit tidur. Kedua, jangan-jangan sulit tidurnya karena kecemasan sebelum-sebelumnya. Misalnya kemarin nggak bisa tidur, jadi nanti malam udah dipikirin dari sekarang. Nanti malam saya bisa tidur nggak ya? Itu benar loh. Saya pernah 3 hari tidak tidur, cuma diselingi 2 harinya dengan tidur siang 2 jam dok. Karena kepikiran, aduh ntar malam harus tidur nih, ntar malam harus tidur. Nyata tidak. Ntar suruh bayar Adip ya. Ini saya yakini ada di anak muda lainnya ini. Ada kok ada. Ada tenang. Terus ada di hadapan kita. Ada. Tapi dok, kalau saya biasanya setelah tidur tuh, saya merasa saya kurang kadal sih dok. Perlu pasangan kamu. Kurang uang dok. Bagaimana? Lagi dok yang tadi apa? Ya, maksudnya sleep hygiene tuh itu. Kemudian memotong waktu kita tidak tidur tapi berbaring.
Nah, yang bikin cemas kan biasanya kalau berbaring di tempat tidur, ya kan? Main HP, terus nonton video. Kemudian bolak-balik. Ya kan? Waduh. Apalagi ada jam dinding di kamar kan. Jam sekian. Besok harus bangun jam sekian. Oh, berarti lagi 5 jam. Iya, sering berusaha tidur ya kan, semua ilmu dikeluarin kan. Pasang musik ini ya, berusaha tidur gitu. Seakan-akan kalau berusaha tidur bisa tidur kan, tidak ada orang bisa berusaha tidur terus tidur. Justru pengalaman yang tidak nyaman itu bolak-balik di tempat tidur tapi tidak tidur. Ya kan, besok pagi itu lagi dipikirin, nanti malam kejadiannya sama nggak? Iya. Jadi lebih baik apa kalau emang nggak ngantuk jangan di tempat tidur, ya nonton dulu. HP sih dimatiin ya, maksudnya karena blue light lah, ya, HP itu ada blue light, jadi ya aktif aja. Kalau udah pas lagi aktif ngantuk baru ke tempat tidur. Oke, jadi itu salah satu cara ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengalami sulit tidur seperti Adip, ya Adip selain kurang pelukan, kurang duit, betul. Ternyata banyak juga hal-hal yang bisa bikin kita itu susah tidur ya. Salah satunya kurang beraktivitas. Benar. Di malam hari balap liar solusi. Yes. Gulat juga bisa, Pak. Atau WWE. Iya, betul. Kita aus nih, ya. Dokter juga pasti aus. Betul. Kita panggilin suster yang tadi ya. Suster yang tadi. Oke. Suster, tolong dong ini air. Jangan ini airnya isinya cairan infus. Iya. Tapi itu penting banget ya. Penting banget. Sulit tidur ya. Tapi buat laki-laki ada yang lebih penting. Apa tuh, Dok? Sulit bangun. Tergantung. Ini obatnya datang. Yang bangun ini jari kaki. Kalau saya tidur, yang berdiri jari kaki dulu. Yang bangun semangat ya dong. Oh, semangat itu. Iya, benar-benar. Bulu kuduk mungkin ya. Ada yang tegak ya, tapi bukan ini. Iya, Tekad. Betul, tekad. Aduh. Pak, sebentar nih, Pak. Nih, cangkir malah emang agak sedikit terserempet ya. Kemarin waktu saya lagi periksa, nggak sengaja ada gempa lokal. Oh, saya kira pasiennya ada yang suka grogotin ini. Enggak sengaja ada gempa lokal. Ini saya udah kasih tahu Suster Ella jangan suka goyang-goyang sembarangan. Minum di Dum Kitchen and Bar. Aku lagi galau dong. Aku penasaran dan aku mau nanya tentang relationship. Maaf ya, saya. Langsung tiba-tiba berubah arah gitu. Pantatin. Kalau wawancara itu harus konsentrasi. Itu nggak hanya lewat omongan, tapi juga harus observasi, mengamati. Tadi kan di situ. Iya, benar. Silakan Dok. Gimana ya? Mau nanya tentang relationship ini, kenapa ya Dok? Cowok-cowok itu sulit minta maaf. Aduh. Tapi aku tidak. Aku minta maaf kok. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Tapi ketika sudah minta maaf, minta uang, minta makan. Itu minta kan? Ngeporotin ya? Cowokmu gitu? Enggak, aku sih ya memang cowok aku seperti itu. Ya cowok aku tuh nggak bisa minta maaf gitu dong. Gitu. Apakah secara medis atau secara kedokteran, apakah sebenarnya cewek itu lebih sering mudah minta maaf dan cowok itu lebih bukan kata-kata. Jadi maaf itu nggak penting, yang penting lebih ke action atau perlakuan. Belum ada sih ya penelitiannya ke sana ya, tapi umum sebenarnya manusia itu sulit minta maaf. Ya. Memang sulit. Jadi nggak berdasarkan gender ya, yang tulus loh. Biasanya orang minta maaf tuh ada selingannya. Tuh. Selingannya gini. Aku sebenarnya aku minta maaf ya. Soalnya kamu begini sih tadi. Ya, benar. Ada embel-embelnya. Itu kan nggak tulus. Iya benar. Itu sebenarnya minta maaf tuh nyalahin sebenarnya. Tapi kalau nggak ada kesalahan tapi tiba-tiba saya minta maaf. Atau ada alasan. Ada alasan. Aku maaf ya, tadi aku begini. Soalnya aku sibuk banget dari tadi. Coba kalau nggak sibuk, itu alasan sebenarnya. Padahal sebenarnya minta maaf tuh cuman tahapnya ya. Yang pertama adalah bahwa saya salah, itu aja kan sebenarnya. Ya saya salah, nggak perlu ada alasannya, ya nggak perlu bikin excuse. Mengakui kan. Oh saya ini salah loh, gitu kan. Yang kedua kita ingin memperbaikinya. Itu sebenarnya.
Jadi kalau perbaikin, jadi sebenarnya itu lebih kayak ke komunikasi gitu ya dok. Maksudnya dua arah, kayak sama pasangan kita sama-sama ngasih tahu kalau apa yang nggak kita suka atau apa yang kita suka dari kamu. Kenapa menurut aku kamu itu punya salah kayak gitu. Karena kalau nggak gitu apa jadi toxic relationship? Iya, nah itu tadi komunikasi yang ya banyak juga misalnya gini ngomong. Pasangan saya kok nggak bisa minta maaf sih dok? Mungkin maksudnya tidak bisa minta maaf sesuai yang saya inginkan. Ada standarnya. Jadi sebenarnya udah minta maaf, tapi enggak, kok kamu masih begini sih? Nada suaramu masih tinggi sih, ini dan sebagainya. Jadi Ada standarnya jadi ya. Orang itu malah kayak standarnya yang terlalu tinggi gitu ya dok. Jadi lebih baik ngebahas bahwa oh ya salahnya di sini, gitu loh ya kan. Dan kalau sudah kita bicarakan soal kesalahan itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, itu sering terjadi tuh dong. Ini dia. Kemarin saya tuh udah memaafkan loh, gitu kan. Nggak usah ngomongin kemarin dulu itu kan kamu begini. Buktinya aku nggak pernah ngungkit lagi. Ngungkit. Iya. Kayaknya cewek paling mudah dia buat ngungkit sesuatu, apalagi kalau masalah cemburu. Ini memang tabiat wanita gitu dok. Mungkin gitu ya kali ya Nggak, itu perempuannya. bumbu sih, bumbu. Oh, bumbu. Hubungan ya kan. Coba kalau baik-baik aja, coba apa yang Nggak mau seru. diomongin nggak Nggak seru, benar. kan. Kita ada games nih dok. Iya. Ada Aku games. mau main games nih dok. Dokter pernah main games nggak sama susternya? Main Uno pasti kan pernah. Iya, aku tahu kan. Iya kan. Ayo nggak ada bahasa ini, ayo kita Main Saya generasi dulu taunya Tetris aja. Oh, Tetris ya. Iya Tetris. Kalau Tet ya diganti pakai yang lain. Tetris. Oke, kita akan main games dan akan Kita lihat nih. Ini namanya Spin the Wheel dari Kid Talks Game. ya. Ya, jadi permainannya ini dokter nanti spin, tinggal pencet spinnya atau di. Saya dapat HP ya? Enggak. Bukan. Coba biar lebih dekat ke sini. Biasanya Oke, kalau kalau gini di bawah. dilihat di Instagram dapat HP habis itu. Kadang ada pulsa juga sih dok. Ada voucher. Ada voucher. Liburan di Liburan. kebun binatang. Sabar dulu dok. Nanti di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kita akan Saya nggak spin. semangat sih tadi. Kalau di sini semangat tadi. Oh gitu ya udah. Kan saya jadi master kameranya Enggak, kalau di sini silau. Oh ya. Gitu. Jadi ada 5 pertanyaan, nanti akan kita spin 3 kali dan dokter berhak menjawab 3 pertanyaan yang muncul dalam spin games ini. Kalau mau beli bonusnya juga bisa dok berdasarkan pasangan harga 20.000, 40.000, Main krocok, main salah ya. apa itu? Kirain main karambol. Kirain. Oke dok, Ya, silakan. sudah siap? Saya nih. Siap ya dok ya. Kita mulai. Ya, bisa bercanda dokter. Loh, serius? Iya, siap. Yes. Kita lihat pertanyaan apa nih yang keluar nih ya. Nah, Pernah depresi nggak sebagai dokter? dokter yang sering menanggulangi depresi Kesehatan orang lain. jiwa ya sebagai dokter ahli kesehatan jiwa. Pernah mengalami depresi nggak dok? Ya, Kalau selagi jadi dokternya belum pernah. belum pernah. Biar nggak salah nih ya. Betul, Tapi ya ini kan karena di media sosial ya. Kayaknya saya juga pernah result ya. Gara-gara main lah ya kan di Instagram. Iya main. Maksudnya ada tag challenge. Oke. Dan beberapa teman saya juga tahu. Jadi dulu pernah ada problem. Jadi tapi belum jadi dokter. Oh, belum jadi Kalau dokter. selama jadi dokter, nah, Karena sudah bisa menanggulangi diri sendiri. pada waktu mahasiswa. Makanya toga ini agak-agak bikin gak enak juga. Oh, trigger jadinya. Trigger. Membawa trauma dong. Iya, jadi masalah skripsi. Traumatik dengan toga. Oke. Kenapa skripsi Kenapa dulu? dikasih sedikit dong bocorannya? Oh iya, nah itu tadi. Jadi kebanyakan kegiatan ya, ikutan. Jadi bukan cuma kuliah aja nih, Terlalu tapi aktif. iya ikutan tim olahraganya, ikut BEM-nya gitu. Tidak menyadari teman-teman udah pada lewat nih gitu. Kok semangat di kelas. Wah, mulai ini tadi. Jadi sebenarnya pada setiap waktu ya atau usia kita sebenarnya wajar banget kok buat semua orang tuh pernah ada periode di mana kita periode krisis ya, dalam diri kita. Dan
Tapi sekarang dengan pun di Instagram misalnya saya ngomong begitu, ya kan bukan untuk cari perhatian ya atau apa, ya karena itu keceplosan ya. Dan juga beberapa teman juga memang sudah tahu. Tapi nggak ada masalah tuh di klien-klien ya. Oh, dokternya aja dulu pada waktu mahasiswa pernah depresi, ngapain berobat ke sana? Enggak begitu. Oh, bukan begitu sistem. Jadi konsep, mereka masih percaya nih. Iya, justru malah kita enak ngomong. Saya aja dulu pernah kok ngalamin itu. Gitu. Tapi saya bisa minum tanggung obat dan sebagainya, manusia, tapi kemudian bisa lewat kok. Gitu. Jadi tiap orang ada hitting rock bottomnya lah. Kalau saya kebetulan udah lewat, kalau dia ya lagi mengalami. Iya, asal nggak saling membandingkan nasib aja kan, itu yang nggak baik dong. Tapi secara teoretikal depresi itu apa sebenarnya, Dok? Kalau depresi itu sebenarnya gini, jadi ada zat di otak kita namanya serotonin yang menurun, depres. Jadi serotonin depres. Ya, disebut-sebutnya orang depresi. Gejalanya misalnya banyak ya. Ada yang moodnya jadi low ya. Jadi apa-apa jadi terharu. Jadi kok bawaannya mewek, ya kan? Kemudian hilang minat kegembiraan yang tadinya seneng podcast jadi berat banget ya kan. Apa namanya yang tadinya suka mancing kok sekarang kalau dikerjain nggak enak rasanya. Kemudian ada yang gampang capek padahal nggak apa-apa nih tidur seharian tapi kok capek banget rasanya ya. Dan banyak gejala yang lain. Oke. Oke, dan itu dari teman-teman depresi. Depresi ya. Kalau biasa ngejalanin hidup terus tiba-tiba capek jalan hidup udah bosan hidup dong berarti. Burnout bisa aja kan. Nah, atau bosen kerja. Bosan hidup ya. Terus. Ini kan kurang kerjaan. Bukan orang lain. Benar. Ada yang kerjaannya kebanyakan, nggak dapat libur, nggak apa, akhirnya jadi burnout. Jadi burnout. Perlu refreshing. Perlu refreshing ya. Makanya tadi harus ke Doom Kitchen and Bar. Harus cuddling juga. Biar balance kan. Biar balance. Oke, kita lanjutin di pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, dokter silakan. Langsung aja. Kita spin. Ya, tidak boleh nonton dulu dong, Dok. Kan ini persiapan siap. mana? Nggak ada remedi ya? Tidak ada dong. Ini saya curiga diakalin ini. Nah, Cita-cita waktu kecil. Cita-cita dokter waktu kecil sudah sedari dulu pengen jadi dokter Atau ternyata kepikiran menjadi dokter ini waktu kuliah? Enggak juga. Enggak juga. Cita-cita dulu itu apa ya? Pelaut. Dokter tapi bukan psikiater. Oh, bukan. Oke. Dokter Jadi, apa tuh? Dokter di bedah mayat, di forensik. Keren kan? Karena pengen jual organ. Apa? Begitu jawaban Anda. Siapa tahu. Enggak, sahabat. Kenapa dokter menginginkan menjadi di bidang itu, Dok? Ya, dulu kebanyakan ini kali ya, kebanyakan baca cerita detektif gitu kan, lihat film seri yang pokoknya yang suka gore. nonton yang gitulah. Tapi kalau gore. kecil udah pengen jadi dokter forensik berarti kan lihat mayat nggak takut ya? Berarti dokter psikopat dong. Dokter psikiater dibilang psikopat oleh Anda, Gundul. Dan saya juga dokter. Itu jadi pada Dokter waktu itu sama kayaknya apa? keren ya gitu kan, untuk ngayat membantu mengungkap kejahatan. Oke. Pengen menjadi hero lah dengan cara yang berbeda. Kayak ini ya. Padahal penakut. Oh, aslinya penakut. Iya maksudnya. Kok pengen jadi dokter forensik? Iya kan, langsung kontak sama mayat dok. Nah itu Sama tadi. jenazah. Mungkin untuk menghilangkan ketakutan. Kita kan biasa gitu kan. Kalau ada yang ada mekanismenya di dalam diri kita itu. Jadi kalau yang penakut biasanya harus gondrong gitu kan, supaya nggak kelihatan penakut misalnya. Oh, kalau saya botak, apa ya? Nah, itu. Yang saya tahu, saya cuma takut kanker dok karena saya botak. Kantong kering, iya kan? Yoi. Tuh. Berarti dari dulu pengen jadi dokter apa ya, Dok ya? Tapi dokter forensik. Forensik. Terus akhirnya kenapa ke psikiater? Nah, itu dengan takdir kali ya. Jalan Tuhan kalau kata orang mah. Takdir jawabannya. Oke, kita spin terakhir nih. Spin. Pertanyaan terakhir. Saya kira dokter dulu pengen jadi penari balet. Ternyata tidak. Ini body saya begitu ya. Apa tuh? Itu penari balet. Enggak, dia suka kungfu emang. Oh iya. Pengalaman teraneh.
pengalaman Perasaan sebelum dipencet nggak ada tadi. Ada dong. Pengalaman teraneh selama menjadi dokter. Saya tahu itu. Ini penjelasan dulu. Enggak, Dok, di sini ada tombol sebenarnya. Ada tombol di sini, ada tombol. Coba nggak dikasih Itu lihat. barusan pengalaman teraneh saya. Apa, Dok? Mencet spin kok nggak ada. Tiba-tiba begitu ini ada. Pengalaman teranehnya. Pengalaman teraneh selama menjadi psikiater dan psikolog. Mungkin ada pasien yang Ada pasien yang diajak ngobrol waktu dulu atau Apa ya? kejadian lucu. Banyak sih yang paling memorable aneh yang ya. sampai sekarang ingat. Gini ya mungkin yang lumayan ya bisa diungkapkan. Kalau yang lebih aneh lagi ada, tapi kayaknya nggak boleh diungkap. Off air aja. Privasi. Iya. Ya, apa? Oh ini gini, pernah punya klien, ya kan, ini cewek cerita nih soal pasangannya, suaminya, ini baru nikah nih. Baru nikah. Iya, pinnya bisa dibagi. Baru udah nggak nikah pakai BBM, setahun. Dok. Iya kan masalah sama suami dari wajahnya kelihatan. Dia pasti nyari pin ATM sih. Iya, oh gitu. Nah ini dia konsultasi kan, curhat gitu. Terus ada lagi di hari yang lain cowok curhat juga ya kan, soal relasi. Iya, udah sekitar 2-3 kali kan cerita. Ya karena klien banyak kan saya nggak kepikiran. Akhirnya oke, kalau gitu sekarang udah siap nih ajak pasangannya ya konsultasi berikutnya. Nah, tiba-tiba datang. Cantik loh. Bapak kan lagi sejam. Ternyata dia membawa pasangannya. Bukan, ternyata keduanya nih suami istri. Iya. Mereka sama-sama pernah curhat gitu sama saya. Dokter. Iya, dan ternyata ya suaminya nggak tahu kalau istrinya juga pernah konsultasi, istrinya juga nggak tahu kalau suaminya pernah konsultasi. Nah, berarti di ruangan berantem dong. Kamu bohong. Enggak juga. Enggak juga. Saya yang bingung. Anda bingung? Dokternya juga Kayaknya bingung. dua. Karena dua dalam satu gitu kan, dalam satu ruangan. Ngomong kayak kemarin-kemarin ya kan gitu. Dealingnya pas berangkat gimana? Ayo kita ke Nah psikiater. itu mungkin salah satunya bingung kan. Nah ternyata si cewek yang duluan ngomong sama suaminya. Suaminya ketawa-ketawa aja. Wah, ternyata dia juga konsultasi. Begitu masuk saya yang bingung. Terus udah bener kah kemarin-kemarin? Akhirnya dokter ngasih solusi apa tuh ke mereka? Karena kan itu pengalaman yang Yes, sekarang justru lebih gampang kan, lebih mudah. Ternyata kadang-kadang gini loh dalam pasangan tuh si istrinya mikir suaminya gimana, belum tentu benar. Suaminya juga seperti itu. Nah, ketika mereka udah datang, gampang saya bilang nih, waktu ini kita ngomongin ini, bener enggak? Wah, enggak dong, enggak. Justru suamimu nih galau juga di kamu begini ini. Dokter kayak mak comblang dong kalau kayak gitu. Gitu loh. Iya kan? Itu. Nah, apa namanya kasus itu lumayan juga. Selain itu kayaknya ada satu. Saya baru ingat. Satu lagi pada waktu belum tamat malah, baru mau tamat. Kita ketemu satu orang cowok nih. Itu datang ke klinik bilang saya udah mau mati dok. Wah gitu. Aduh, itu kok creepy ya? Iya. Terus gimana? Maksudnya gimana? Saya bilang iya, saya udah bikin website. Kalau memang mau lihat saya bunuh diri live itu tinggal nyumbang, jadi donasi konten kreator dok? Iya, nyumbang ke anaknya karena dia suatu saat pulang ke rumah istri sama anaknya udah nggak ada, jadi nggak ada kabar, pokoknya hilang. Terus tiba-tiba ya dia mungkin depresi, jadi 2 minggu diam di rumah. Terus temennya lah yang datang, terus diajak ke psikiater. Saya sendiri nggak percaya dong, serius. Ditunjukin webnya, thread gitu. Wah ini tegang dong. Wah ini bahaya nih. Ya, akhirnya ya suruh nama ya kan. Sekarang dengan pendekatan yang baik, sekarang justru udah punya pasangan lagi ya yang pas ya. Sekarang lebih sukses. Jadi kalau ketemu dokternya, dok, wajah lu kayaknya nggak ngenakin gini, depresi kali lu. Perlu kasih voucher ya menginap. Ya, gitu dikasih. Dia ngejudge dok. Ya, pada waktu itu dia datang cuma pakai baju di badan doang. Maksudnya ya hidup orang tuh berubah. Nggak ada yang tahu takdir. Kalau sekarang dia udah jadi bos, ditanya, dok, gue pengen banget tuh kadang-kadang kalau lagi stres lagi tuh pengen nginep di hotel lu. Hotel maksudnya tuh di ruang dulu di rumah sakit. Harganya cuman berapa waktu itu 300.000 dok. Tapi wah mewah banget buat gue dok gitu.
Oh, jadi tidurnya bisa gitu. Akhirnya selamat ya, survive. Sekarang jadi teman. Sekarang jadi itu teman. juga cukup aneh. Tapi setelah itu dia nanya masih soal, dok kalau mau pinjam uang, mau invest, ini buat usaha gue nih, sakit gue apa? Wajar nih gitu. Jadi dokter bisa harus merangkap juga nih penasihat finansial. Financial consultant jatuhnya tuh. Betul. Aduh. Termasuk dia waktu istri nih, dok, ada yang mau dok nikah mau. Cocok kan sekarang nih ya, tanya gitu. Jadi banyak hal kayak sama orang tua ya. Romansa Iya. bahas ya. Jadi kayak apa namanya macomblang juga. Jadi ngikutin. Aku mau ini ya, mau manggil pasien berikutnya. Oh iya, Praktek ya? siap. Iya, soalnya kan rumah sakit kita ini kan sangat rame, gitu kan. Fake hospital. Telepon papa ya. Nanti suruh transfer aja ke rekening. Iya. Oke, thank you suster. Bye. Bye-bye. Dok, tadi kan kita banyak bahas soal anak muda ya. Yes. Itu memang apa aja sih yang biasa dikonsultasi oleh anak muda zaman sekarang gitu? Ketika datang ke Ketika dokter. datang ke dokter atau ke psikiater atau psikolog. Iya. Yang mereka umumnya kan datang kan tentu bukan dengan diagnosis, maksudnya, dok aku datang nih karena aku bipolar, enggak juga. Tapi mereka ya biasa pakai istilah-istilah populer tadi, misalnya overthinking, insecure. Udah datang dok kayaknya gue ngalamin quarter life crisis. Gitu. Itu karena majunya apa namanya? OCD juga. Iya. Karena majunya informasi tentang kesehatan mental. Tapi gini loh, ada fenomena kayak gini. Kalau dulu tuh lebih sering saya ketemu orang tua tuh maksa anaknya yang remaja untuk datang ke psikiater. Nah, kalau sekarang kebalik, kebanyakan remaja itu datang sendiri. Setelah konsultasi 2-3 kali baru bingung, dok gimana caranya saya ngasih tahu orang tua saya? Atau ketika ada yang udah ngasih tahu ke orang tuanya malah marah. kurang sembahyang katanya ya. Iya, ngapain di sana? Kamu jangan lebay. Gitu. Ngapain di sana? Nanti beneran kamu begitu. Gitu. Ya kan? Itu fenomenanya sekarang. Fenomenanya. Dan kalau kita ngomongin soal fenomena, karena anak muda banyak pakai bahasa populer, ada juga yang mengatakan aku introvert. Nah, karena terus introvert menjadi seolah menjadi excuse terhadap kelakuan ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat orang jengkel gitu. Namanya kan self diagnosis ya. Karena punya informasi jadi mendiagnosa diri sendiri. Betul. Ya kan ada nih yang paling aneh datang tuh, dok, saya mau konsultasi karena kayaknya dari umur 13 tahun tuh saya udah schizophrenia. Terus tiap bulan tuh ada periode saya bipolar, dok. Sekarang saya ansietas, bingung kan? Mana ada satu begini kan? Berubah-berubah. Ya, kompleks kayak tadi. Jadi sebenarnya itu dijadikan excuse aja ke temennya. Kamu nggak ngerti ya, Pak? Aku kan ansi. Kok kamu ngomong begitu? Kan? By internet, by googling aja ya. Begitu dikritik orang lain, lalu bilang, aku kan survivor ansietas. Jadi begitu mau dimarahin sama orang tua, saya kan bipolar. Baru capek dikit, artinya karena banyak kerjaan, aku lagi depresi nih. Ada dampak buruknya. Jadi kalau kebanyakan sering ya istilah itu yang dipakai, akhirnya yang benar-benar mengalami hal itu tuh kena stigma gitu. Jadi penyintas dan juga teman-teman yang mengalami secara sungguhan malah kena dampak negatif. Iya, makanya kan ada di masyarakat ada tuh depresi, orang cuman lebay aja, cuman manja aja, cuman sensitif aja. Mungkin itu mengacu pada orang-orang ini yang hanya self diagnosis. Jadi kalau saya ditanya, dok, boleh nggak ngira-ngira sendiri self diagnosis? Boleh, tapi harus dilanjutkan. Jadi jangan berhenti di sana. Konfirmasi, sama nih, kayaknya gigi bolong nih. Kita lihat-lihat, kita kira-kira. Tapi perlu ke dokter gigi kan, buat memastikan gitu loh. Jangan aku lagi dokter gigi, kamu malah bawain makanan begini. Seakan-akan orang lain yang harus berubah. Enggak dong. Harusnya dari diri sendiri kita konfirmasi, cari ya. Jadi kalau orang ke psikiater ataupun ke psikolog itu belum tentu sakit, belum tentu ada gangguan. Bisa aja karena mengkonfirmasi cari saja. tahu. Dan kalau kita lihat ini kan era semakin tak canggih, orang googling atau internet semakin gampang, self diagnosis juga jadi makin lumrah
termasuk dengan bipolar yang belahan kayak lagi hype banget nih dok, ya kan? Ini kalau dari kacamata dokter Rai sendiri melihat teman-teman, ya kalau bipolar kita pasti bantu kan. Yang soal ngaku-ngaku ini gimana sih dok? Nah itu tadi, jadi sebenarnya diarahkan. Kita nggak bisa juga menyalahkan kan orang bipolar, ya tinggal ditanya, kamu tahu dari mana? Ya, paling dia bilang, gejala aku begini. Oh iya, terus kamu udah melakukan apa aja? Udah ngebantu belum? Kalau belum yuk, aku anterin ya, mau dibikinin appointment nggak? Gitu. Cuma bipolar itu apa sih secara mudahnya dok kalau dari bahasa? Kalau bipolar itu kan dua kutub ya. Dalam artian mood kita tuh dua kutub. Tadi kita bicara soal depresi. Ada kebalikannya. Kalau tadi cepat lelah, ini ada yang energinya banyak, nggak capek-capek. Kalau tadi nggak banyak ide, ini kebanyakan idenya. Tapi nggak ada yang dieksekusi. Hanya cuman ide aja, bikin gini yuk, bikin ini yuk. Dan seringkali nggak rasional, ya nggak logis, ya. Idenya tidak logis. Iya, saya juga banyak punya teman ide. Ide bagus itu teman Anda. Ide ayu sama ide bagus. Iya. Terlalu banyak juga. Banyakan ide tapi nggak ada yang dieksekusi gitu. Ya kan. Semua direncanain, semua diomongin, ya kan. Nggak tidur, merasa nggak perlu tidur, tapi sehat-sehat aja. Ini bukan pakai apa-apa loh ya, bukan pakai sabu, bukan pakai. Ini jawabannya cuma satu. Itu jawabannya. Pakai sabu berarti, tapi mengkonsumsi sabu. Sarapan bubur. Yes, benar. Jadi apa namanya? Nggak dipantatkan tapi. Iya, kemudian moodnya jadi meningkat. Nah itu dalam periode tertentu, misalnya 2 minggu depresi, 2 minggu kebalikannya, atau bisa aja dalam sehari juga mood swing, ya kan? Tetapi nggak mood swing biasa, ada hal-hal yang lain, makanya perlu diperiksa, ya kan? Perlu treatment lebih daripada itu. Iya. Dan harus dijauhkan nggak sih dari media sosial dok? Maksudnya sementara waktu. Tapi gini, bipolar itu bisa baik, bisa pulih. Bisa pulih. Iya, pulih pasti ya. Iya, itu Marsanda udah oke lagi. Marsanda pola. Maksudnya kan kan apapun dia udah terbuka kan. Apapun gejala penyakit kejiwaan atau kesehatan mental yang dialami, tetap harus dijauhkan dari media sosial kan, maksudnya pada waktu namanya relapse, pada waktu gejalanya muncul. Tapi sebenarnya dengan minum obat yang teratur, kemudian ada psikoterapi, moodnya bisa kembali normal dan beraktivitas seperti kita. Bahkan ya ini nggak ada hubungannya dengan kecerdasan loh ya. Orang bipolar itu kecerdasannya baik, kreativitasnya bagus. Nah cuman perlu distabilkan saja. Ketika stabil ya berfungsi biasa. Berumah tangga, ya. Berapa ada kok pegawai misalnya pegawai negeri bipolar. Tapi karena gangguannya, tetapi setelah dia setelah dia kita atasi, kita stabilkan, ya sudah bisa berfungsi. Jadi sebaiknya diwajibkan minum obat atau tidak dok? Karena kan banyak yang akhirnya udah bisa lepas dari obat dan nggak mau pakai obat. Ada juga yang dari awal nggak mau pakai obat dok. Iya. Kalau sampai sekarang belum pernah ya saya ketemu ya orang ditegakkan gejala bipolar. Kalau beneran loh ya, entah bipolar atau apapun bentuk belum pernah mental belum pernah ada misalnya bipolar kok tiba-tiba sembuh sendiri gitu. Termasuk skizo juga. Iya, itu membutuhkan obat. Makanya komunitasnya pun ada loh. Ya, komunitas bipolar Bali misalnya, ataukah di Indonesia Bipolar Care Indonesia, ya, teman-teman yang mengalami bipolar dan sudah open ya bahwa saya mengalami bipolar dan saat ini masih dalam terapi dan sebagainya. Dan juga, nah itu tadi namanya pill shaming, seakan-akan kalau orang minum obat supaya tetap baik itu hal yang memalukan. Ya, padahal martabatnya kurang gitu. Enggak ya. Enggak juga. Ada juga kan orang misalnya anemia zat besi gitu, tiap hari minum asam folat gitu. Atau orang hipertensi misalnya, atau apapun lah, kan ada orang minum obat juga tiap hari untuk tetap sehat. Betul. Ya nggak apa-apa, bukan berarti kecanduan loh, beda. Ada orang kecanduan obat bipolar, kecanduan. Oke deh, tapi dok, sebelum kita akhiri, kalau misalnya mau datang dan konsultasi sama dokter Rai, itu bisa kemana sih dok? Wah, ini bisa ya saya promo? Bisa dong. Lo kan memang ini tujuannya.
Cari di Google aja deh. Atau Instagramnya dong. Ya, boleh. Kok nggak mau ini banget? Nggak mau selling banget? Iya, maksudnya bisa dicari di situ. Di Instagram. Saya sih di RSUD Wangaya sama di klinik SMC. Ya, jadi kalau teman-teman yang perlu bisa tuh ke sana atau ya googling aja tuh nama saya atau di Instagram ya GST Raiwiguna. Ada tuh di bio ya. Gimana caranya, bisa juga online, bisa juga tatap muka kalau lagi pandemi begini. Zoom Oke, tapi ini benar-benar yang terakhir. Karena sekarang penyakit kesehatan jiwa kan udah bisa masuk BPJS ya. Ini kabar bahagia banget. Kabar baik buat teman-teman yang merasa dan sedang punya kesehatan mental. BPJS sekarang sudah mengakomodir teman-teman yang punya penyakit kesehatan mental dan jiwa. Itu sedikit aja dok, mekanismenya gimana dok? Supaya bisa di cover oleh BPJS. Ini kan kabar yang baik banget buat teman-teman. Jadi gangguan mental, artinya layanan kesehatan mental itu memang di cover BPJS ya. Tapi tetap melalui mekanisme BPJS. Jadi sama saja dengan yang lain. Jadi datang ke fasilitas primernya, dengan keluarganya, puskesmas atau klinik di tempat kartu BPJS-nya tertera itu kan biasanya Vaskes 1 di mana sana ceritakan ya. Jadi dokter umum itu juga sudah tahu apakah ada indikasi gangguan mental ke sana dan nanti akan dirujuk. Di mana ada psikiater sesuai rujukan di situ akan dirujukkan. Ya, yang penting kita mengizinkan aja deh diri kita. Kalau saya nggak ada masalah saya datang, nanti diarahkan kemana ya kita ikuti. Yang penting mengikuti sesuai rules yang berlaku. Oke deh kalau gitu. Terima kasih dokter Rai udah mau Terima kasih. Udah mau mendengarkan keluhan Adib nih ya, yang secara terselubung curhat langsung. Astaga. Jadi ini sesi sejam ya. Nanti bilang tolong Adib aja ya. Bapak owner ke entertainment bantu saya bayar. Kalau gitu kami bertiga pamit. Yes. Jangan lupa untuk terus like, subscribe dan juga komen di YouTube channel dari K Entertainment dan tonton juga program kami bertiga maksudnya sama Ella. Talks. Kalau aja deh ada Angga Baskara, Saya Adi Pranakusuma, ada Dokter Ray juga, kami bertiga mohon undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Masa sih? cuma ngobrol. Dadah. Dadah.